Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dari itu, ikut serta benar-benar turun, ya bergabung. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah ini tentu ya kekeliruan yang nyata, kemungkaran yang jelas yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin, ya yang menunjukkan bahwa kita semua butuh untuk terus diingatkan, yang menunjukkan kita semua ya butuh untuk belajar dan terus belajar. Dan surat Al-Kafirun, ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tafsiran dari surat Al-Kafirun yang disampaikan oleh Ustaz Firanda hafizahullah taala, kita minta terlebih dahulu kepada Abu Rumaisa untuk membacakan surat Al-Kafirun. Kepada beliau kita persilahkan. Tafadhal Abu Rumaisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair Abu Rumaisa. Baiklah para jamaah sekalian, azinallahu wa iyyakum. Kita baca penjelasan dari beliau dan apa yang beliau sampaikan di sini hanya kurang lebih 3 lembar ya atau 6 halaman dan ini sedikit, makanya semoga bisa kita maksimalkan ya faedah bisa kita dapatkan, ilmu bisa kita serap dengan baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal soleh. Allahumma amin. Beliau mengatakan ya, tafsir surat Al-Kafirun. Ya, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi ya, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Beliau mengatakan surah Al-Kafirun merupakan surah ke-109 yang terdiri dari 6 ayat. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Ya. Surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah. Kandungan surat Al-Kafirun. Surat ini juga sering disebut surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Nama lainnya yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Sebagaimana ini di awal ayat. Selain itu, surat ini juga disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Ya, seperti nama surat Al-Ikhlas yang diawali Qul huwallahu ahad. Ya. Jadi disebut juga surat Al-Ikhlas. Ya. Mengapa? Kedua surat ini sama-sama menjelaskan bara'ah minasyirki. Ya, bara'atun minasyirki artinya ya melepaskan diri dari kesyirikan, ya berlepas diri dari kesyirikan. Surat Al-Kafirun membahas cara melepaskan diri dari kesyirikan secara amalan. Sementara itu, surat Al-Ikhlas membahas cara melepaskan diri dari kesyirikan dalam segi keilmuan atau tauhid, yaitu Allah itu Maha Esa. Ya, jadi kalau Al-Kafir ini secara amalannya, secara prakteknya, ya menjauhkan diri dari kesyirikan, berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Ya, adapun kalau di surat Al-Ikhlas, ya maka sebagaimana kita ketahui menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, di antaranya demikian pula nama Allah, ya di antaranya Allah itu Qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu, ya yang tentu saja kita diwajibkan untuk mengesahkan Allah yang baik dalam rububiyah, dalam uluhiyah, demikian pula dalam masalah asma wa sifat ya. Dan pembahasan tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini sudah beberapa kali kita ulang dan kita ulangi. Kemudian beliau membahas selanjutnya seputar keutamaan surat Al-Kafirun.
Nabi SAW sering membaca kedua surat ini dalam sholatnya sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis ya. Kedua surat ini maksudnya yaitu Al-Ikhlas dan Al-Kafirun atau Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ya. Di antara hadis yang beliau sampaikan, yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Ni'mati suratani yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajri wa qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun." Sebaik-baik surat yang dibaca ketika dua rakaat qabliyah subuh, ya, dua rakaat sebelum sholat subuh, adalah qul huwallahu ahad, itu surat Al-Ikhlas, dan qul ya ayyuhal kafirun, ya, yaitu surat Al-Kafirun. Makanya kita dianjurkan juga untuk membaca ya, akan dikatakan di sini sebaik-baik surat ya, meskipun tidak sampai derajat wajib ya. Ini anjuran dan pahala tentu saja bagi yang mengamalkannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'dal maghribi wa fi rak'ataini qabla salatil fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Nah, ini di hadis dari Abdullah bin Mas'ud ada tambahan. Apa itu? Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering ya. Jadi saking seringnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surat pada sholat dua rakaat ba'diyah maghrib dan pada sholat dua rakaat qabliyah subuh. Ya, apa dua surat tersebut? Yaitu Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad yaitu surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi di hadis dari Ibnu Mas'ud di sini ada tambahan ya, disyariatkan dibaca pada sholat sunnah rawatib setelah maghrib ya, setelah sholat maghrib. Kemudian yang ketiga, dalam sholat witirnya Nabi SAW juga membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dari Abdul Aziz bin Juraij, beliau berkata ya rahimahullah, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu taala anha, surat apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat witir ya. Nah, bagaimana jawabannya? Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kana yaqra'u fil ula bi sabbih isma rabbikal a'la wa fi tsaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsati bi qul huwallahu ahad wal mu'awwidzataini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama ya, yaitu sabbih isma rabbikal a'la atau surat Al-A'la ya. Kemudian pada rakaat kedua, qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun ya. Dan pada rakaat ketiga, qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas dan muawwidzatain yaitu dengan tambahan Al-Falaq dan An-Nas. Ini paket lengkapnya ya. Seandainya seseorang dalam witir membaca kelima surat ini ya, maka ini paket lengkapnya. Namun seandainya mencukupkan dengan tiga yang pertama, ya, Sabbih isma rabbikal a'la atau Al-A'la, kemudian Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, ya, maka itu pun sesuai dengan tuntunan juga. Ya, karena ada hadis lain yang menjelaskan juga masalah tersebut, sebagaimana yang insya Allah kita telah ketahui bersama. Kemudian, adapun riwayat yang keempat, ya, beliau Hafizahullah mengatakan membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur merupakan salah satu sunnah atau hal yang dianjurkan Nabi kita ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, ya, jadi salah satu sunnah yang dianjurkan sebelum tidur. Bagaimana sabda beliau? Iqra' inda manamika qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah ketika akan tidur, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kemudian tidurlah setelah selesai menamatkannya. Sesungguhnya ya surat tersebut atau iya itu surat tersebut yang melepaskan diri dari syirik, yang merupakan sikap berlepas diri dari kesyirikan ya. Dan untuk hadis yang terakhir ini, para jamaah sekalian, ya, memang sebagian ulama ada menjelaskan bahwasanya riwayatnya tidak valid, ya.
Adapun sebagian ada yang mengatakan derajatnya hasan, bahkan ada yang sampai menghukuminya sahih ya. Bagi mereka yang menghukumi hasan atau sahih ya, maka bisa Recording diamalkan in progress. ya. Maka bisa diamalkan. Ya, tinggal diamalkan ya berarti dibaca sebelum tidur ya, dibaca sebelum tidur. Boleh dibaca terakhir ya sebelum dari wirid yang terakhir ya. Boleh juga yaitu sebelum wirid-wirid yang lainnya ya atau zikir-zikir yang lainnya pun tidak mengapa ya. Dalam masalah ini ya perkaranya luas ya. Baik, kemudian beliau melanjutkan. Nabi sering membaca surat Al-Kafirun pada awal hari dan malam sebelum tidur. Ya di awal hari berarti sebelum sholat subuh atau 2 rakaat fajar pada 2 rakaat fajar. Dan malam sebelum tidur ini riwayat yang baru saja kita baca ini ya. Hal ini menunjukkan bahwa surat Al-Kafirun merupakan surat penting yang sering dibaca Nabi SAW karena berisi bara'ah minasyirki atau pernyataan melepaskan diri dari kesyirikan ya. Jadi sikap tegas Rasulullah SAW dibaca di awal hari ya atau di pagi hari setelah bangun tidur ya, kemudian dibaca sebelum eh, menutup hari dengan tidur kembali ya, maka ini menunjukkan ketegasan ya kita sebagai kaum muslimin ya hendaknya bersikap tegas ya dengan cara melepaskan diri dari kesyirikan, berbagai macam kesyirikan. Karena kesyirikan ini bukan perkara yang ringan. Ya, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang kufar, ya, itu bukan perkara ringan. Itu bisa menghalangi seseorang dari surga, ya. Bahkan surat Al-Fatihah yang kita baca sehari minimal 17 kali ya dalam sholat lima waktu, belum lagi sholat-sholat sunnah rawatib yang muakkadah, bisa jadi ada yang menambah dengan sunnah rawatib yang ghair muakkadah, belum lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya ya, maka di situ ada ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan Islam ya, jalan kebenaran ya, ghairil maghdubi alaihim ya, bukan jalannya orang yang kau murkai yaitu orang-orang Yahudi ya, waladhdallin bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat yaitu orang-orang Nasara ya. Itu semuanya adalah menunjukkan ketegasan ya, itu semuanya menunjukkan ketegasan ya kita sebagai kaum muslimin ya, apabila ingin mulia maka pegang erat Islam. Ya, dengan Islam seseorang akan mulia di dunia, demikian pula di akhirat. Ya, ketika kaum muslimin yang lemah dalam masalah ini, ya kurang memperhatikan masalah ini, maka akibatnya fatal. Ya, akibatnya fatal. Baik, kita lihatkan sebab turunnya surat Al-Kafirun. Para ahli tafsir menceritakan penyebab turunnya surat ini. Ya, orang-orang musyrikin selalu membujuk Nabi, ya membujuk, merayu Nabi SAW agar menghentikan dakwahnya yang mengajak mereka dakwah kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Orang-orang musyrikin melakukan segala cara seperti menawarkan harta dan kedudukan penting kepada Nabi. Akan tetapi Nabi tidak tertarik dengan semua itu. Ya, bahkan Nabi SAW ditawari perempuan tercantik oleh orang-orang musyrik. Namun Nabi tetap menolak permintaan mereka ya. Jadi tegas ketika dikasih sesuatu ya yang imbalannya adalah meninggalkan dakwah, meninggalkan agama ya, tentu saja berat ya dan tidak boleh diterima ya. Itu hadiah di baliknya tapi ada keburukan yang amat sangat. Ya, maka beliau dengan tegas menolak permintaan mereka. Kemudian, lalu bagaimana yang mereka lakukan selanjutnya? Orang-orang musyrikin ya akhirnya memberikan penawaran lain kepada Nabi SAW. Mereka mengajak Nabi untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun saja, ya beribadah kepada berhala-berhala mereka selama setahun. Setelah itu giliran mereka menyembah Tuhan Nabi, yaitu menyembah Allah selama 1 tahun berikutnya. Ya. Ya, jadi selang-seling seperti itu. Nah, ini akhirnya mereka setelah buntu dengan berbagai macam cara tidak mendapatkan cara agar Nabi meninggalkan dakwahnya,
ya akhirnya dilakukan hal seperti ini ya. Kemudian bagaimana selanjutnya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menolak penawaran tersebut. Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai bentuk tegas penolakan Nabi terhadap ajakan mereka ya. Ya, jadi ayat ini jelas ya untuk menunjukkan ya sikap tegas penolakan ya terhadap ajakan orang-orang kufar ya yang Allah perintahkan untuk disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Usaha yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk menghentikan dakwah tauhid sangatlah gigih. Ya, sampai sekarang di mana-mana, ya, sampai sekarang di mana-mana banyak orang yang yaitu begitu gigih, ya. Tapi gigihnya itu semangatnya itu agar dakwah tauhid berhenti, ya. Apalagi kalau dekat-dekat dengan pemilu dan semacamnya, ya biasanya akan muncul orang-orang yang punya kepentingan tertentu dengan partai-partai tertentu juga akan gigih bersemangat ya mengajak orang-orang untuk bersama mereka demi mendapatkan suara kata mereka ya pesta demokrasi yang hakikatnya adalah jauh dari Islam ya. Nah, itu dakwahnya bukan ilallah, bukan kepada Allah, tapi kepada kelompok ya, kepada hizb, kepada partai, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan bahkan mereka rela bertauhid selama setahun. Nah, ini sampai-sampai mereka ketika tidak ada cara kecuali ini ya sudah akhirnya siap bertauhid selama setahun. Sa- Namun ya, seandainya Nabi menyembah ya Tuhan-Tuhan mereka sebentar saja, Nabi telah terjerumus ke dalam kesyirikan sehingga rusaklah tauhidnya. Ya. Nah, ini sedikit saja, sebentar saja ya syirik itu bisa merusak tauhid ya. Makanya hati-hati ya. Orang menuntut ilmu kalau tidak paham masalah tauhid, kalau belum mengamalkan tauhid ya, hakikatnya belum memahami Islam ya. Orang belajar Islam ya kalau tauhidnya eh, belum benar-benar diamalkan ya, belum belajar masalah tauhid, maka hakikatnya belum mengetahui Islam. Karena ini pondasi dasar yang sangat penting dakwah pertama para nabi dan rasul ya termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rukun iman yang pertama pun masalah beriman pada Allah di situ ada masalah tauhid ya. Rukun Islam yang pertama juga ada la ilaha illallah tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah ya di situ ada tauhid ya. Makanya masalah tauhid ini tidak boleh diremehkan ya. Mungkin seseorang di dunia dia belum seandainya mungkin karena kejahilannya, ketidakpahamannya ya, mungkin dia belum merasakan akibatnya ya, tapi ketika dia kemudian kurang perhatian dan meninggal dunia dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah, na'udzubillah ya, maka baru benar-benar mengetahui pentingnya dari tauhid ya. Rasulullah SAW mengatakan ya man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Atau kama qala. Siapa yang meninggal dunia ya sementara dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun maka dia akan masuk neraka ya. Jadi entah berapa kali saya sampaikan ini menunjukkan pentingnya tauhid. Oleh karena itu, ya kita lanjutkan. Nabi SAW tidak mau berkompromi dalam masalah ini. Ya sudah, kalau masalah ini tegas. Ya. Masalah akidah, keyakinan, hal yang mendasar, ya asas ini tidak ada kompromi. Dengan tegas, Nabi SAW menolaknya. Biasanya, Nabi SAW menggunakan kata-kata yang lembut untuk mengambil hati dan menolak ajakan orang-orang musyrikin. Ya. Namun karena surah ini berkaitan dengan hal tauhid dan syirik, Nabi menolak ajakan mereka dengan sikap dan ucapan yang tegas melalui ayat-ayat dalam surat ini. Ya. Ayat ini tegas, ya, bahkan langsung dipanggil, wahai orang-orang kafir. Ya. Ini ayat yang tegas. Ya. Nah ini mukadimah, beberapa poin penting sebelum kita masuk ke penjelasan ayat pertama sampai ayat ke-6. Dan sekali lagi beliau menyampaikan dengan singkat di sini. Di awal saja sudah dimulai ayat pertama langsung sampai keempat ya. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah wahai Muhammad ya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah ini Allah mengatakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir.
La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian ya bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidum ma abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Apa ini maksudnya? Bagaimana penjelasannya? Kita simak. Penjelasan ayat. Untuk ayat pertama jelas ya. Katakanlah wahai Muhammad ya, kepada orang kafir itu, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ini sangat-sangat jelas ya. Nah, beliau mengatakan di sini Nabi SAW mengulangi dua pernyataan yang kurang lebih bermakna sama, yaitu ayat yang keempat dan ayat yang kedua. Nah, jadi untuk ayat yang kedua dan yang keempat ini eh, yaitu kurang lebih sama maknanya. Ya, sehingga yang terjadi apa? Namun para ulama berbeda pendapat tentang alasan pengulangan tersebut ya, sebagaimana disebutkan Imam Al-Qurtubi ya. Jadi ada perbedaan pendapat dalam menafsirkannya. Sebagian ulama menyatakan bahwa ayat kedua ya, yaitu la a'budu ma ta'budun. Ayat kedua ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini berkaitan dengan perkara yang telah lalu. Ya, berarti kalau berkaitan dengan perkara yang telah lalu, artinya apa? Aku ya tidak menyembah atau tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah gitu ya. Berkaitan dengan yang telah lalu. Sedangkan ayat yang keempat, wala ana abidu ma'abattum, ya, kalau diterjemahannya diartikan dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, ya. Ini berkaitan dengan masa depan. Jadi ayat yang kedua masa lalu. Ayat yang keempat masa depan. Ya, kalau masa lalu berarti aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah, ya. Adapun untuk masa depan aku tidak akan ya menyembah apa yang kalian sembah. Dengan ayat ini Nabi ingin mengatakan kepada orang-orang kafir secara tegas, ya. Apa itu? Aku tidak pernah menyembah, ya. Jadi sebelumnya, ya dahulu aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah, ya. Dan untuk masa depannya, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah, ya. Jadi beliau pun enggan, tidak mau selama-lamanya beribadah kepada sesembahan orang kufar. Ini yang lain. Sebagian ulama lain, ini sebagian ulama, pendapat sebagian ulama. Kemudian sebagian ulama lain berpendapat bahwa Nabi SAW mengulanginya dua kali karena tawaran tersebut juga datang secara berulang-ulang, ya. Makanya sampai diulangi dua kali. Nah, ini bagaimana gigihnya mereka kufar Quraisy ya berusaha agar dakwah tauhid itu ditinggalkan oleh Nabi SAW. Baik. Al-Imam atau Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan perbedaan pendapat tentang tafsiran ma, ya. Jadi di sini ada ma yang disebutkan, la a'budu ma, nah ada huruf ma, ya. Kemudian wala antum a'biduna ma, ya. Kemudian wala ana a'bidum ma, nah, ini ada ma. Makanya Al-Qurtubi menyebutkan perbedaan pendapat tentang tafsiran ma pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Pada tafsir sebelumnya, ma ya, dalam ayat-ayat tersebut adalah ma al-mausulah, ya. Ini memang kalau kita pernah belajar bahasa Arab dan memahami masalah macam-macam ma tentang kemudian tentang istilah mausulah, masdariyah atau istifhamiyah atau yang lainnya atau mungkin nafiyah dan seterusnya, maka akan mudah ya memahaminya. Tapi kita akan pahami ya, semoga kita dimudahkan untuk memahami juga sebagaimana yang beliau sampaikan di sini. Ya, pada tafsir sebelumnya, ma dalam ayat-ayat tersebut adalah ma al-mausulah, sehingga maknanya aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ya, mausulah itu berarti bisa diartikan diantaranya apa itu ya, atau yang. Mausulah itu artinya kata sambung ya, ma-nya sebagai kata sambung. Kita diartikan apa atau yang ya. Jadi artinya aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah ya. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa ma pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya adalah ma al-masdariyah ya.
apa itu ma'al masdariyah? Ma yang menunjukkan makna masdar, ya. Masdar itu simpelnya kata kerja yang dibendakan. Ya, katanya kalau dalam bahasa Inggris gerund ya artikannya. Ya, kata benda ya kata kerja yang dibendakan. Nah, sehingga maknanya bagaimana kalau seandainya ma ini adalah ma al-masdariyah, ya. Sehingga mana ayatnya adalah aku tidak akan menyembah sebagaimana cara beribadah kalian, ya. Jadi maksudnya aku tidak akan menyembah ya Tuhan-Tuhan kalian itu sebagaimana kalian beribadah ya atau cara ibadah kalian kepada Tuhan-Tuhan kalian, ya. Jadi ada yang berpendapat pertama dan ada yang berpendapat kedua. Ya, karena hal ini mereka, ya, saya ulangi, hal ini karena mereka beribadah dengan cara syirik, meskipun mereka mengaku menyembah Allah, ya, akan tetapi cara beribadah mereka salah karena menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mau diartikan mausulah ataupun masdariyah, benar, ya. Jadi Rasul tidak akan menyembah, tidak pernah dan tidak akan menyembah apa-apa ya yang mereka sembah. Demikian pula beliau pun tidak akan menyembah atau beribadah ya dengan tata cara peribadatan mereka yang mengandung kesyirikan. Ya, peribadatan beliau ya adalah peribadatan atau cara beribadah beliau adalah sebagaimana yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah hanya pada Allah semata dan yang diibadahi hanya Allah semata juga dengan tata cara yang baik ya, yang jauh dari kesyirikan. Makanya kita juga dalam beribadah ya yang kita ibadahi pertama hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata, ya tidak ada selainnya, ya tidak ada sesembahan selain Allah yang boleh kita ibadahi. Yang kemudian yang kedua, kita pun beribadah ya sesuai dengan tata cara yang telah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada kita. Ya, beliau tata cara beribadah seperti apa ya dengan ikhlas dengan tata cara tertentu maka kita pelajari ya dengan mempelajari maka kita akan mengetahui tata cara beribadah yang benar. Yaitu untuk ayat pertama sampai ayat yang keempat. Tersisa dua ayat. Wala antum a'biduna ma'abud. Dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya. Kemudian pada akhir ayat Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Ya. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya. Atau bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Ayat ini merupakan dalil. Ya, adapun ayat yang kelima ini pun erat kaitannya dengan yang sebelumnya ya. Bahkan ini sama persis dengan ayat yang ketiga ya. Baik kita baca. Ini khusus untuk ayat ke-6-nya. Ayat ini merupakan dalil bahwa agama tauhid dan kesyirikan tidak mungkin bergabung dan tidak mungkin pula dua hal itu disamakan. Tauhid dan syirik berbeda. Syirik lawannya tauhid, tauhid lawannya syirik. Inilah bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang liberal ya atau penganut pluralisme yang menyatakan semua agama itu sama ya, ya orang-orang liberal ya, yang berkeyakinan kebebasan ya, bebas dalam beragama ya, kemudian pluralisme agama yang menyatakan semua agama itu sama, sama-sama mengajak pada kebaikan, sama-sama mengajak surga. Jadi milih pakai agama yang lain yang mana saja ya boleh tidak masalah. Ini pemahaman yang sangat mengerikan ya. Baik, kita lanjutkan. Mereka memahami ayat ini secara terbalik karena menganggap ayat ini menunjukkan Islam mengakui kebenaran agama lain. Ya, jadi pemahaman mereka lakum dinukum waliyadin, ya sudah bagi kalian agama kalian, ya dan bagiku agamaku. Ya, ya sudah masing-masing apa namanya berarti benar. Ya, masing-masing agama diakui. Kalian beragama dengan agama kalian. Ya, kemudian saya pun beragama dengan agama saya ya kita sama-sama benar. Ya, seakan-akan mereka menyampaikan demikian. Ya. Padahal ya dan itu kekeliruan yang sangat fatal ya dengan logika tanpa memahami ya atau dengan akal dengan ra'yu tanpa memahami bagaimana yang benar ya dan tanpa memahaminya dengan
dengan tidak atau tanpa membaca penjelasan dari ulama ya. Padahal ya, seluruh ahli tafsir memahami bahwa ayat ini ya, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku sebagai ancaman ya. Padahal ini adalah ayat ancaman ya. Orang-orang kafir tidak akan beriman karena adanya perbedaan jelas antara agama tauhid dengan agama kesyirikan ya. Ayat ini dapat dianggap sebagai pembenaran terhadap agama lain ya. Saya ulangi, ayat ini dapat dianggap ya. Makanya sebagian orang ada yang berpendapat sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, ya, orang-orang liberal, orang-orang plural dan sebagainya ya. Ayat ini dapat diangkat sebagai pembenaran terhadap agama lain ya. Padahal ya tidak seperti itu ya. Padahal ayat ini dibuka dengan firman-Nya qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir ya. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir ya. Penamaan mereka ya, kaum musyrikin Arab dengan kafirun menunjukkan bahwa ayat ini bukan membenarkan mereka, melainkan untuk menghinakan mereka dengan menamainya orang-orang kafir ya, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak beriman ya. Ini sesuatu yang jelas ya. Dan demikian pula ya, dalam mempelajari agama itu tidak hanya dengan satu dua ayat saja. Coba lihat ayat-ayat yang lainnya ya, makanya beliau hafizahullah Satfiranda membawakan dua ayat berkaitan dengan masalah ini ya, untuk menegaskan lagi apa itu agama yang diridhai Allah ya, oleh Allah hanyalah Islam ya. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanya Islam. Ya, semestinya kita berbangga dengan hal ini ya. Kita belajar Islam, kita dalami Islam, kita amalkan ya. Ya, kita jauhi kesyirikan. Kita berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Kita amalkan ya. Karena ini adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya dalam ayat yang lain, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Ya, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Falan yuqbala minhu. Falan, lan, tidak akan. Ya, jadi tidak akan yuqbala minhu, diterima darinya. Ya, dan di akhirat ya dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, ini pun jelas ya. Surat ketiga ayat ke-85 ini pun tegas. Selain tadi juga surat ketiga ayat ke-19 ya sebelumnya. Ini tegas bahwa satu-satunya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam ya. Makanya ketika kaum muslimin berpegang teguh dengan Islam ya, mulia mereka. Namun ketika mereka tidak berpegang teguh dengan Islam ya, hina mereka. Dan Allah akan timpakan kehinaan ya kepada mereka, musuh menguasai mereka sampai mereka benar-benar kembali kepada agama mereka, yaitu kepada Islam. Kalau tidak cukup, ada juga hadis ya. Kita baca sekarang kelanjutannya. Hal itu karena satu-satunya agama yang menyeru kepada tauhid dan penyembahan kepada pencipta alam semesta hanyalah Islam ya. Jadi hanya Islam yang memerintahkan ibadah hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Selain Islam, semua agama adalah agama kesyirikan karena semuanya menyerukan penyembahan terhadap makhluk. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang hendak menyamakan Islam dengan Nasrani atau Yahudi, ya, orang itu telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Mengatakan semua agama sama, sama-sama menuju surga, sama-sama mengajarkan kebaikan, sama-sama memerangi keburukan. Ya. Ini adalah kekeliruan yang fatal. Ya. Bahkan beliau mengatakan orang itu telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Faqad dhalla dhalalan mubina. Ya. Seandainya semua agama benar, tidak ada artinya Nabi Muhammad SAW diutus untuk berdakwah. Ya. Jadi kalau semuanya agama benar, ya tidak perlu diutus lagi Nabi setelah Nabi Isa. Ya. Apa hakikat dari diutusnya Nabi? Ya, bahwa dan yang harus kita yakini juga, ya, termasuk keimanan kepada kitab, ya. Beriman pada kitab-kitab Allah berarti kita mengimani bahwa kitab terakhir adalah Al-Qur'an itu sebagai nasikh, penghapus dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, dari Injil, Taurat atau Zabur itu telah dihapus ya dengan adanya Islam. Dan termasuk konsekuensi beriman kepada Rasul. Ya, kita harus meyakini bahwasanya ya Nabi adalah sebagai Nabi terakhir yang harus kita yakini, yang harus kita imani, ya, yang harus kita ikuti
ajarannya. Adapun nabi-nabi sebelumnya ya itu pun harus mengikuti, ya seandainya mereka masih ada, harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka itu nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa ya alaihissalam Allah turunkan kembali ya di muka bumi, maka beliau membawa ya syariat ataupun memperbarui syariat Nabi SAW ya, sebagai pembaharu, ya mengajak umat, mendakwahkan di tengah umat ya kebenaran yang telah dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir ya. Baik. Dan terakhir, ya, beliau hafizahullah menutup dengan sebuah hadis ya. Kita perlu camkan, kita perlu resapi dengan benar hadis ini ya. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyyun wala Nasraniyyun, thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ya atau demi Allah, tiada seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku. Ya, ini umat dakwah, umat yang didakwahi. Ya, bukan umat dari kaum muslimin. Ya, umat secara umum. Ya. Tiada seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani. Ya, mereka adalah umat dakwah yang didakwahi. Ya, baik Yahudi, Nasrani atau yang lainnya. Ya, tetapi tidak beriman kepada seruan yang aku sampaikan. Ya, tidak beriman dengan Islam, kemudian dia mati, ya, kemudian dia tutup usia dalam keadaan tidak beriman ya dengan Islam, ya, dengan dalam keadaan tidak beriman dengan Islam, ya, pasti ia termasuk ya penghuni neraka, ya. Maka di akhirat dia termasuk orang yang merugi, yaitu dengan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita pun tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sebelum paman paman beliau Abu Talib yang meninggal dunia diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah yang dengan kalimat tersebut akan masuk Islam, ya. Tapi ternyata pamannya enggan dan meninggal dunia dalam keadaan ya kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tempatnya adalah di dalam neraka. Dan ini mencakup siapa saja ya yang telah sampai padanya dakwah, yang telah sampai padanya Islam, ya tapi dia tidak tapi dia tidak mau masuk Islam, ya. Dia enggan menerima Islam, ya tidak mempelajari Islam, ya kemudian meninggal dunia dalam keadaan dia kufur, ya maka tempatnya adalah di dalam neraka, ya. Ini terakhir yang beliau sampaikan di sini hafizahullah taala. Nah, ayat atau surat yang singkat ini, kaum muslimin, para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, ya insya Allah semakin menambah kita ya setelah membaca ini, semakin menambah diri kita kuat, keyakinan kita semakin kuat, keimanan kita semakin kuat, dan pendirian kita semakin kuat, ya bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin ya sekarang ini, khususnya di penghujung dari bulan Desember ini, ya, yang mereka entah sekadar mengucapkan selamat kepada hari raya non muslim, ya entah di tanggal 25-nya atau nanti di 1 Januarinya, yang hakikatnya itu adalah perayaan bukan dari Islam, yaitu perayaan, termasuk perayaan hari raya orang-orang non muslim, ya maka itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya. Kalau kaum muslimin atau kalau Islam, ya, atau kaum muslimin banyak yang menginginkan kejayaan, banyak yang menginginkan kemuliaan, banyak yang mengharapkan kemenangan, namun umatnya masih melakukan hal semacam ini, ya masih jauh, ya, masih jauh, ya. Makanya ya untuk kembali kepada kemuliaan yang telah dikabai oleh umat terdahulu, ya, oleh para sahabat, ya demikian pula umat-umat setelah beliau, ya maka jalan kembalinya adalah dengan berpegang teguh dengan Islam, ya. Dengan Islam, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan, kemuliaan, keistimewaan, ya, ketinggian derajat, ya. Karena itu adalah janji ya dari Allah Subhanahu wa taala, janji dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama-agama kalian. Jadi satu sisi juga ya para ulama ya telah memberikan nasihat, menyampaikan nasihat dari masa ke masa, ya bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menukil dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah, ya hukum-hukum seputar ahlu dhimmah, ya dhimmi itu orang
orang kufar yang hidup di bawah kekuasaan negara Islam ya. Beliau menjelaskan adanya ya kesepakatan di antara para ulama bahwa saya tidak boleh yang mengucapkan apalagi ikut serta yang mengucapkan saja tidak boleh ya hari raya orang-orang kufar ya orang-orang non muslim seandainya mengucapkan saja tidak boleh ya apalagi sampai ikut serta ya dan bukan menjadi alasan ketika mungkin sebagian dari orang-orang non muslim di hari perayaan kaum muslimin di hari raya Idul Fitri atau di hari raya Idul Adha mereka mengucapkan ucapan selamat ya yang kemudian mungkin sebagian mengatakan kita pun ingin membalas ucapan mereka dahulu ya maka ini tidak dibenarkan ya mereka memberi ucapan ya itu hak mereka adapun kita ya maka tetap tidak diperkenankan untuk mengucapkan dengan ucapan seperti itu ya memulai salam pun tidak diperbolehkan ya memulai salam saja tidak perbolehkan ya. Demikian pula ucapan-ucapan seperti ini apalagi yang sudah kita bahas baru saja ya disepakati oleh ulama itu tidak diperbolehkan ya maka kita tinggal tunduk ya sami'na wa ata'na. Kita bukan ulama ya ilmu kita masih sedikit ya tugas kita adalah mengikuti orang-orang yang berilmu ya mengikuti al ulama mengikuti ahlul ilm. Ya, kalau kita ikuti mereka maka akan aman agama kita insya Allah taala. Ya, jangan sampai kita beragama dengan logika kita, dengan ra'yu kita, dengan akal kita atau dengan perasaan kita ya yang apabila seorang beragama dengan semua itu dia jauh dari dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW maka yang ada ya adalah dia akan menyimpang nanti jari jalan yang lurus ya wallahu taala alam. Baiklah para jamaah sekalian, ini yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini ya semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Penjelasan dari Ustaz Firanda hafizahullah ya wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira dan kalau mungkin ada yang bertanya silakan disampaikan pada Abu Rumaiso. Kalau memang tidak ada ya maka kita akan tutup langsung. Betul Abu Rumaiso ada yang tanya tidak? Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Insyaallah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz, ini ada dua pertanyaan di pertemuan kemarin yang belum sempat ke Oh ya, jawab Ustadz. ya silakan. Assalamualaikum Ustadz, Barakallahu fiik. Ustadz, apa mengumpulkan buku agama atau buku ilmu pengetahuan dalam rangka untuk dibaca termasuk berlebihan dalam mengumpulkan harta? Syukran wa jazakallahu khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan wa jazakumullahu khairan. Ya, untuk pada pertemuan sebelumnya kita membahas surat At-Takatsur ya. Alhaakumut takatsur ya bermegah-megahan yang berlomba-lomba dalam kemegahan telah melalaikan kalian. Nah, yang ditanyakan kalau seorang dia mengumpulkan buku-buku agama atau buku-buku berkaitan masalah mungkin dunia ya tentang ilmu sesuai dengan jurusannya lah ya faknya dia keahliannya dia skillnya dia ya mungkin ahli ekonomi dia pengen mendalami ekonomi mengumpulkan buku-buku ekonomi ya matematika berarti berkaitan masalah itu masalah apalah pokoknya apa saja. Nah, ini bagaimana apakah termasuk dari lebih-lebihan ya. Kalau untuk masalah agama tentu sangat sangat itu adalah termasuk hal yang baik ya, termasuk kebaikan dan dan tentu saja ya hendaknya dia niatkan kebaikan pula. Ya, dia niatkan kebaikan pula. Bagaimana niatnya? Ya diniatkan untuk dibaca, untuk dipelajari, kemudian untuk diamalkan ya. Maka ini adalah hal yang baik ya. Dan ulama pun menjelaskan ya boleh-boleh saja tidak mengapa hal tersebut itu adalah kebaikan dan termasuk harta juga itu termasuk harta yang berharga ya karena memang ilmu ya ilmu ini adalah
para ulama yang tentu saja mereka memiliki ilmu, ya, dan sekarang senjata para ulama adalah diantara kitab-kitab, ya, ini termasuk dari warisan para nabi dan rasul, ya, ilmu agama yang dibawa oleh para ulama. Nah, jadi bisa diwariskan dari satu ke yang lainnya, ya, maka ini sangat bermanfaat sekali insya Allah taala, ya. Demikian pula, ya, wallahu alam, untuk ilmu-ilmu dunia, kalau memang tentu saja seorang membeli karena memang ada kebutuhan, ya, atau karena dia memang ahli ingin mendalami lebih, itu secara asalnya tidak mengapa, ya, secara asalnya tidak mengapa, ya, boleh-boleh saja, itu urusan dunia yang dia lebih paham tentang keahliannya, tentang dunianya, ya. Nah, ini insya Allah tidak mengapa. Hanya saja untuk baik untuk mengoleksi kitab-kitab agama atau kitab-kitab urusan dunia, ya, tentu tidak diperbolehkan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, ya, karena di antara yang dilalui oleh 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 umat ini, di antara sejarah yang dituliskan oleh sebagian ulama, ya, bahwa pernah berlalu masa orang-orang yang mengoleksi kitab, ya, mengoleksi maktabah atau mengumpulkan buku-buku di perpustakaannya itu hanya untuk kebanggaan diri, ya, ini tidak diperbolehkan, untuk berbangga diri dengannya, ya, atau untuk pamer lah istilahnya, ya, ini tidak diperbolehkan tentu saja, ya. Wallahu taala alam. Kalau untuk urusan dunia itu tidak baik, apalagi kalau untuk urusan akhirat, urusan agama, ya, maka lebih buruk lagi, ya. Wallahu alam. Tapi Ustaz, Hmm. eh, tinggal satu pertanyaan lagi yang pekan kemarin tapi orangnya nggak hadir. Di lewat aja itu Ustaz ya. Jawab saja, tidak mengapa. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Izin bertanya, bagaimana membedakan makna yakin dalam surat Al-Hijr eh, 99 yang artinya kematian dengan yakin yang dijelaskan dalam ayat At-Takatsur. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membedakan antara yakin, ya, yakin itu disebutkan di dua ayat yang berbeda, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu, Rabb kalian, sampai datang keyakinan. Maksudnya di situ adalah kematian. Kemudian kalau di surat di sini, ya, berkaitan masalah ilmu yakin contohnya, kemudian ainul yakin, ya. Ini berkaitan masalah keyakinan, ya, dan sudah kita sampaikan penafsiran pada saat itu, penafsiran tentang ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin, ya. Ini bagaimana membedakannya? Mudahnya, ya, mudahnya atau praktisnya, ya. Kalau untuk ayat-ayat Al-Qur'an, ya, maka kita membaca penjelasan dari para ulama, orang yang memiliki ilmu berkaitan dengan masalah ini, ya, yang mereka memiliki ilmu alat untuk memahaminya, ya. Bagaimana juga secara periwayatan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna-makna tersebut, ya. Kalau seandainya dan kita mengetahui ayat Al-Quran itu, ya, kalau seandainya kita mempelajari masalah cara menafsirkannya, ya, Al-Quran, ayat Al-Quran bisa ditafsirkan dengan ayat Al-Quran, ya, kemudian ayat Al-Quran bisa ditafsirkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, demikian pula bisa ditafsirkan dengan kalamus sahabah, penjelasan para sahabat yang mereka mengambil ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga bisa jadi nanti juga dari sisi bahasanya, ya, bagaimana Arab, orang Arab atau bahasa Arab itu memahami konteks-konteks tersebut, ya. Ya, sehingga nanti di situ ketika kita pelajari kita akan tahu, akan mengetahui bahwa maknanya ini, maknanya itu, ya, sehingga tidak menafsirkan dengan kepala kita masing-masing atau sesuai yang ada di situ. Ya, jadi mudahnya bahas atau baca penjelasan para ulama, ya. Maka ini jalan
mudahnya dan kita belum memiliki ilmu kalau untuk apa menafsirkan tanpa membahas penjelasan ulama. Dengan kata lain, kita belum memiliki ilmu alatnya. Ya, masing-masing dari kita seandainya kita ahli bahasa Arab pun belum belum memiliki ilmu alatnya untuk mendalami secara lebih. Ya, baca penjelasan ulama kita akan mengetahui artinya. Ya, wallahu taala alam. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana sikap kita jika mempunyai kerabat dekat non-muslim sudah pernah diajak untuk masuk Islam namun menolak? Mohon nasihatnya Ustadz. Syukran wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap kita dengan kerabat yang masih non muslim ya, bisa jadi di antara kita ada yang seperti ini. Eh, sikapnya bagaimana ya dalam bersikap para jamaah sekalian, baik kita dengan sesama kaum muslimin atau dengan orang-orang non muslim ya, kita diperintahkan untuk berakhlakul karimah atau berbudi pekerti yang luhur ya, berakhlak baik dengan mereka ya, dalam batasan-batasannya ya, yang bermuamalah dengan baik ya, jual beli dengan mereka, kemudian kita tunjukkan kemuliaan Islam, akhlak yang mulia ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian di satu sisi apabila mereka adalah kerabat kita, apalagi kalau kerabat dekat ya, maka hendaknya kita antusias untuk mendakwahinya dengan cara yang baik pula ya. Dan ingat, tidak ada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama ya. Jadi bukan dengan kekerasan tapi dengan cara yang baik ya. Kalau memungkinkan, mungkin orang yang suka baca kita belikan buku-buku ya berkaitan dengan masalah bagaimana cara mendakwahi orang-orang non-muslim ya, atau berkaitan dengan buku-buku Islam, kemuliaan Islam, keindahan Islam ya, atau apa saja yang baik ya dari buku-buku tentang Islam ya, silahkan. Kemudian juga jangan lupa didoakan ya, karena hakikat hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita bisa berusaha tapi kalau Allah belum memberikan hidayah ya belum maka tidak akan sampai hidayah padanya. Jadi mohon pada Allah, meminta pada Allah agar saudara kita tersebut mendapatkan hidayah taufik untuk masuk masuk Islam ya. Nah, itu di antara caranya. Kalau seandainya kita memiliki ilmu dan dia orang yang bisa diajak diskusi, diskusi. Nah, hanya saja ini butuh ilmu ya berkaitan dengan masalah bagaimana mendakwahi muslim non-muslim ya agar tertarik dengan Islam. Ini ada tata caranya tersendiri ya, dan bisa dipelajari ya, atau apa saja ya berkaitan masalah tadi berakhlak mulia seperti memberinya hadiah, kasih dia perhatian ya, dalam batasan-batasan tertentu tentu saja ya. Wallahu a'lam ya. Hanya saja di antara yang penting adalah banyak-banyak mendoakan hidayah petunjuk kepadanya ya. Wallahu taala alam. Baik Ustadz, ada pertanyaan yang masuk lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Ustadz, apa yang harus kita jawab ketika ada teman kita yang non-muslim mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru pada kita? Syukran wa jazakallahu khairan. Baik, kalau ada teman non muslim mengucapkan selamat Natal dan tahun baru pada kita, gitu ya. Ah, Ya, Ustadz. bisa kita kalau mungkin tidak terlalu akrab atau biasa saja, ya, maka kita biarkan pun tidak mengapa, ya, tidak masalah. Ya, tapi seandainya kita bisa menjelaskan, ya, atau mungkin punya tulisan tentang Islam, ya sampaikan saja, ya, tulisan dalam Islam tentang hal tersebut, maksud saya, ya sampaikan saja, tinggal di share. Ya, sorry bro, ya, ini sikap saya tentang masalah ini, ya gitu aja. Ya. Tidak mengapa, hendaknya tidak merasa tidak enak dan sebagainya, malah canggung sendiri lah. Ini memang kita orang-orang Indonesia terkadang malah merasa seperti itu, merasa tidak enak dan seterusnya ya, atau perasaan-perasaan semacamnya ya. Jangan jangan diikuti perasaan seperti itu.
ya masalah perasaan tidak enak ini kalau diikuti bisa membawa kepada banyak keburukan. Ya, kita harus punya sikap, ya kita harus punya sikap yang jelas. Ya. Bisa kita biarkan atau apa namanya, sorry bro, atau kalimat-kalimat yang lainnya semacamnya. Ya. Dalam Islam tidak boleh tidak boleh apa, ikut merayakan hari raya selain dari kaum muslimin, ya dan sebagainya, ya atau kalau kalau ada tulisan, ya banyak sekarang tulisan, ya di website-website, ya tinggal di share saja selesai, ya wallahu taala alam. Doakan dia juga semoga dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Cukup Abu Misal? Ada dua lagi Ustaz. Masih ada lagi, ya silahkan apa. Baik, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, ibadah yang dilakukan terus-menerus seperti membaca surat Al-Kafirun dalam sholat tanpa diselingi bacaan yang lain. Apakah termasuk bid'ah Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan. Hmm. Eh, Seseorang, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Barakallahu fiik, ya, wa jazakallahu khairan. Seseorang yang membaca surat Al-Kafirun terus-menerus, ya. Jadi mungkin sholat sunnah dia terus-menerus membaca surat Al-Kafirun, ya. Atau sholat apa, kalau dia sholat wajib saat sendiri dia baca surat Al-Kafirun, ya. Kalau dia tidak hafal kecuali itu, ya tidak mengapa tentu saja, ya. Namun biasanya kalau sudah hafal surat Al-Kafirun dia maka akan hafal surat-surat sebelumnya, ya. Surat An-Nasr, Al-Masad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan surat-surat pendek yang lainnya insya Allah, ya. Jadi yang dipermasalahkan mengapa dia terus-menerus membaca surat itu, ya. Padahal wallahu alam setahu saya tidak ada tuntunan melazimkan atau membiasakan, ya, membiasakan membaca surat itu itu terus, ya. Dan orang ketika melakukan itu biasanya dia memiliki, biasanya, ya tidak mesti, biasanya dia memiliki keyakinan tertentu, ya dengan surat tersebut, ya maka tidak sepatutnya, apalagi kalau dia memiliki keyakinan tertentu, ya sementara di dalam Islam tidak ada penjelasan berkaitan dengan masalah itu, maka itu dekat dengan bid'ah, ya dengan perkara baru dalam agama, melazimkan sesuatu apalagi dengan keyakinan tertentu sementara tidak ada tuntunannya, ya di dalam Islam, ya wallahu taala alam. Nah. Tapi Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, kami sering mendengar pertanyaan oleh orang pelaku bid'ah. Eh, ada berapa bagian orang yang diharamkan masuk surga? Seperti itu Ustaz. Mohon penjelasannya. Syukran wa jazakallahu khairan. Bagaimana ini maksudnya? Kami sering dapat pertanyaan, ya. Nah, sering dapat pertanyaan oleh seorang orang pelaku bid'ah gitu. Hmm. Ada berapa bagian orang yang diharamkan masuk surga? Seperti itu Ustaz. Ada berapa bagian orang yang diharamkan masuk surga? Seperti. Eh, Baik. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tidak bisa menangkap dengan baik, ya maksud dari orang tersebut bertanya itu seperti apa. Maksudnya orang itu bertanya kepada Anda yang bertanya, ya apakah untuk ngetes, ya ngetes keilmuan atau apa, wallahu alam. Tapi terlepas dari itu, bahwa orang-orang yang diharamkan, ya untuk masuk surga secara globalnya, secara garis besar adalah selain dari orang yang beriman, ya. Orang yang masuk surga adalah orang yang beriman. Sebagaimana yang di layar ini ada, ini jelas, ya. Ini apa, orang yang pernah mendengar tentang agama Nabi SAW, tentang Islam tapi tidak mau masuk Islam, ya maka tempatnya adalah di neraka, ya. Jadi syarat mutlak untuk bisa masuk surga adalah yaitu dia harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pasportnya, ya. Ibaratnya seperti itu, ya. Jadi dia harus masuk Islam terlebih dahulu, ya. Kemudian pun setelah masuk Islam dia harus belajar memperbaiki keislamannya dan seterusnya, ya. Eh, Jadi dia harus beriman, harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh tidak.
tidak boleh tidak. Nah, itu secara globalnya. Adapun secara rincinya ya siapa saja, ya. Allah mengatakan yang insya Allah kita sudah hafal ya, atau sebagian kita hafal. Coba bisa dibaca surat Al-Bayyinah. Jawaban yang baru saya sampaikan tadi itu secara umumnya. Ya, adapun di dalam surat Al-Bayyinah, ya, di ayat yang ke 6, ya, Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, ini golongan orang-orang kufar kemudian itu nanti, ya, saya ulangi, golongan orang non muslim itu kemudian secara garis besar dibagi menjadi dua, ya. Siapa itu orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab dan musyrikin. Ya, sungguhnya orang-orang yang kafir, ya, kata Allah. Min ahlul kitab, dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang Yahudi dan Nasara. Ya, kemudian wal musyrikin. Nah, orang-orang yang berbuat syirik, ya, orang syirik ini selain dari mereka, orang-orang seperti orang Majusi, ya, orang-orang yang beragama yang penuh dengan kesyirikan selain dari agama samawi atau agama yang secara asalnya dari langit seperti Yahudi dan Nasara. Ya, maka itu tergolong kepada al-musyrikin. Ya, fi nari jahannam. Ya, mereka tempatnya di neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, ini secara apa namanya? Secara lebih rinci sedikit lagi, ya. Ya, kemudian kalau mau di dirinci-rinci yang lainnya, ya, maka banyak, ya, atau ada orang-orang yang melakukan dosa-dosa tertentu, ya, perbuatan-perbuatan tertentu yang diancam oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dimasukkan ke dalam neraka, berarti diharamkan baginya surga. Ya, maka ini ya penjelasannya banyak, ya. Perlu membaca dosa-dosa besar apa saja, ya. Nah, ini kalau orang melakukan dosa besar sampai menghalalkan, ya, tempatnya di neraka, ya. Orang yang menghalalkan dosa besar berarti dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari Islam, ya. Meskipun apa namanya, untuk masalah ini, ya, butuh perincian lebih, ya, dan bukan tugas kita untuk mudah mengkafir-kafirkan, ya. Namun memang bukannya kita mengkafir-kafirkan, ya, tapi itu adalah sebagai peringatan penting dari Rasulullah SAW ketika ada dosa-dosa tertentu yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, ya, apalagi sampai bisa menjadi kekal di dalamnya, ya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Wallahu taala alam, ya. Tapi Ustaz, Cukup. syukran jazakallahu khairan Ustaz. Cukup Jazakallah Ustaz. khair Bro Mesa. Ya, barakallahu fikum ikhwas sekalian. Jazakumullah khair Mas Okta, Bro Mesa dan para jamaah sekalian yang telah bergabung bersama kita, ya. Semoga apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya, ya, dan duduk sesaat, ya, dari 24 jam setiap harinya, ya. Maka semoga ini menjadi pertemuan yang berkesan bagi kita, ya. Banyak waktu yang kita habiskan untuk hal yang mungkin mubah, ya, untuk hal bisa jadi sia-sia dan sebagainya, ya, maka jangan pernah bosan, ya, ketika ada orang yang mengingatkan, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah letih dalam menuntut ilmu, meskipun memang kita merasa capek, lelah dan sebagainya, itu pasti pasti ada, ya. Namun, ya, hendaknya kita berusaha untuk terus semangat, ya, dalam menggapai kebaikan, dan ingat bahwasanya menuntut ilmu itu adalah jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai kita semuanya, semoga Allah memberkahi usia kita, waktu kita, sebagaimana semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan yang membuahkan amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan yang terbaik. Allahumma amin. Ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.